Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah DWO. Sebelumnya, anggota kami ada saya sendiri, Nurul Iza dengan NPM belakang 046, kemudian Mariska Amanda Hidayat dengan NPM belakang 065, kemudian Zahra Alia Rahman dengan NPM belakang 103, kemudian Alian Nabila Faradita dengan NPM belakang 112, kemudian Fahrian Putra Ramadi dengan NPM belakang 189. Nah, jadi studi kasus yang digunakan dalam final project DWO kali ini adalah database Adventure Work tahun 2008, yaitu database transaksi yang dikembangkan oleh Microsoft dan merepresentasikan perusahaan manufaktur sepeda fiktif bernama Adventure Work Cycle. Nah, database ini tuh dirancang menyerupai sistem nyata yang digunakan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, khususnya pada proses penjualan. Database ini tuh menyimpan data operasional dalam bentuk OLTP, di mana data transaksi tersebar ke dalam banyak tabel relasional seperti data pesanan penjualan, kemudian detail produk, kemudian wilayah penjualan. Nah, struktur OLTP ini sangat baik untuk mendukung transaksi harian, tetapi kurang optimal untuk kebutuhan analisis dan pelaporan jangka panjang. Oleh karena itu, pada studi kasus kali ini, fokus analisis ini akan diarahkan pada data penjualan. Data penjualan tersebut akan digunakan untuk menjawab 5 pertanyaan bisnis utama yang selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam bentuk Business Intelligence Dashboard untuk menyajikan insight dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, adapun pertanyaan bisnisnya yang pertama, siapa salesperson yang mampu menghasilkan revenue penjualan terbesar dan memiliki performa terbaik? Kemudian yang kedua, siapa top 10 customer teratas yang memiliki total pembelian tertinggi selama periode tahun 2005 hingga 2008. Kemudian yang ketiga, wilayah atau region mana yang memberikan kontribusi revenue terbesar, serta bagaimana perbandingan kontribusi antar region. Kemudian yang keempat, produk apa saja yang menghasilkan revenue penjualan tertinggi, khususnya 10 produk teratas. Dan yang terakhir, produk apa yang paling banyak terjual berdasarkan jumlah unit yang dibeli oleh customer. Jadi ini untuk melihat produk dengan tingkat permintaan tertinggi. Nah, tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk merancang dan membangun data warehouse dari database Adventure Work tadi, sehingga menghasilkan BI dashboard berbasis web sebagai media visualisasi dan analisis data penjualan. Kemudian dari sisi manfaatnya bagi pengambil keputusan atau eksekutif, penelitian ini dapat menyajikan informasi yang mudah dianalisis sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Kemudian untuk bagi mahasiswa atau peneliti, penelitian ini menjadi implementasi bisnis intelijen secara end-to-end, sekaligus meningkatkan pemahaman terkait perancangan data warehouse, ETL, OLAP, dan dashboard analitik. Kemudian, penelitian ini dibatasi hanya menggunakan dataset dari Adventure Work 2008 tanpa sumber eksternal lain. Kemudian, analisis ini akan difokuskan pada aspek penjualan untuk menjawab 5 business question yang telah ditentukan tadi. Kemudian, proses ETL ini dilakukan menggunakan query SQL dengan perancangan data warehouse berbasis star schema. Boleh di-scroll. Nah, masuk ke perancangan data warehouse untuk analisis penjualan, beberapa tabel utama dipilih sebagai sumber data. Adapun tabelnya itu ada sales order header, digunakan untuk mengambil informasi transaksi di level order seperti tanggal pemesanan, terus customer-nya. Sementara itu, sales order detail ini digunakan untuk mengambil detail produk yang dijual, termasuk jumlah pembelian dan harga persatuan produknya. Selain itu, tabel produk, kemudian produk subkategori dan produk kategori digunakan untuk membentuk hierarki produk. Kemudian tabel sales person dan person digunakan untuk melengkapi informasi tenaga penjual atau salesnya, dan sales territory digunakan untuk data wilayah penjualan. Nah, kemudian untuk perancangan dimensinya, data warehouse ini dirancang menggunakan star schema karena strukturnya memang lebih sederhana dan mudah digunakan untuk analisis. Pada penelitian ini digunakan 5 dimensi utama, yaitu dim time untuk analisis waktu, dim produk untuk produk, dim salesperson untuk tenaga penjual, kemudian dim territory untuk wilayah, dan
dan dim customer untuk pelanggan. Untuk atributnya sudah kita lampirkan juga di laporannya. Kemudian tabel fakta yang digunakan adalah fact sales, yang mana itu dibentuk dari gabungan sales order header dan sales order detail. Nah, grain dari tabel ini adalah satu baris merepresentasikan satu produk dalam satu transaksi. Kemudian measure utama yang digunakan itu meliputi jumlah pembelian, harga satuan, dan total penjualan yang nantinya akan digunakan untuk analisis dan menampilkan visualisasi berupa grafik pada dashboard BI. Boleh di Nah, ini merupakan star skema yang kita pakai. Di tengah itu ada satu tabel fakta, yaitu fact sales, yang merepresentasikan transaksi penjualan pada level detail produk perpesanan. Kemudian tabel-tabel fakta ini dihubungkan secara langsung dengan tabel-tabel di dimensi utama seperti yang saya sebutkan tadi, dimensi produk, dimensi time, kemudian dim territory, dim salesperson, dan dim customer sehingga membentuk bentuk bintang. Nah, struktur ini tuh memudahkan proses analisis yang ditampilkan pada dashboard. Misalnya untuk melihat produk revenue dengan revenue tertinggi, kemudian tren penjualan per bulan atau wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar. Selain itu, star skema ini juga mendukung analisis bertingkat atau drill down, seperti dari kategori produk ke produk yang paling detail atau dari tahun ke bulan. Nggak bisa dilanjutkan? Oke, lanjut ke bab 3 terkait perancangan proses OLAP, yaitu untuk proses ETL-nya. Di sini pada tahap ini saya akan menjelaskan mengenai proses ETL terkait database Adventure World 2008 dengan menggunakan SSMS. Di sini untuk mekanisme prosesnya sendiri, untuk ekstraksi datanya, di sini membuat dimensi produk, dimensi customer, dimensi salesperson, dimensi teritori, dimensi time, dan fact sales. Nah, database ini mungkin bisa langsung dibuka di SSMS-nya sendiri. Sini untuk LTP-nya, di sini ada Adventure World 2008 yang diolah agar menjadi data warehouse, yaitu berupa dimensi customer, dimensi product, dimensi salesperson, dimensi teritori, dimensi time, fact sales, sales order detail, dan sales order header. Em, Data dari Adventure World ini diolah agar menghasilkan suatu data yang terikat satu sama lain. Untuk relasinya sendiri, setelah tabel terbentuk, untuk tabel Excel sendiri, ini kita coba untuk membuat query, apakah relasi Excel dan dim time itu sudah bisa. Coba kita execute. Ini menghasilkan relasi yang benar terkait tabel dimensi, salah satunya dimensi time melalui atribut time key. Karena relasi ini penting agar analisis berbasis waktu seperti tren penjualan per bulan ataupun per tahun dapat dilakukan. Setelah itu, proses ETL juga dilakukan dengan menggunakan Pentaho. Untuk di Pentaho sendiri, di sini kita menginputkan dua database, yaitu database OLTP dari OLTP Adventure Board. Sebentar. Ya mungkin tadi belum terlihat. Jadi di sini untuk SSF-nya sendiri, di sini ada database LTP dari Adventure World yang diolah ke data warehouse Adventure World untuk menghasilkan dimensi customer, dimensi produk, dimensi salesperson, dimensi territory, dimensi time, fact sales, sales order detail, dan sales order header. Untuk ETL sendiri, ini dilakukan ETL melalui SSMS, kecuali untuk dimensi produk. Untuk dimensi produk dilakukan ETL melalui Pentaho. Nah, ETL melalui Pentaho ini melalui dua database, yaitu OLTP Adventure World untuk tabel inputnya. Setelah itu, eh, kita melakukan select value untuk memilih
kolom apa aja yang diperlukan untuk dimensi produk. Setelah itu melakukan database lookup terkait produk ID dan produk key yang diperlukan untuk dimensi produk. Setelah itu insert update-nya kita masukkan ke database data warehouse SQL Server yaitu yang sudah ada di SSMS. Nah, ini setelah di-run hasilnya hijau semua yang mengartikan bahwa fa- hasil etal ini sudah berhasil dilakukan di Pentaho. Selanjutnya bisa kita cek di SSMS untuk mengecek apakah dimensi produk ini sudah masuk juga, sudah terhubung ke SSMS. Kita execute, ini menghasilkan top 10 dari dimensi produk. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan terkait bagian ini mekanisme proses transformasi data. Di sini mekanisme proses transformasi data sendiri yang pertama adalah penggabungan data antar tabel. Ya, jadi kita di sini melakukan pengecekan cek relasi antara tabel fakta dan tabel dimensi. Sini sudah menghasilkan hasil yang membuktikan bahwa time key ini terhubung dengan tabel fakta. Setelah itu pembentukan surrogate key. Setelah itu ada pembentukan atribut turunan, penyesuaian struktur data. Nah, salah satunya adalah dengan grain data yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk cek grain data sendiri, ini merupakan pengecekan grain data untuk fact cells. Ini kita execute, ini menghasilkan jumlah baris dari sales order ID. Grain data pada warehouse ini adalah satu baris yang merepresentasikan satu produk dalam satu transaksi penjualan, sehingga satu sales order ID dapat muncul lebih dari satu baris jika terdapat beberapa produk. Di sini contohnya ada 72 baris dan seterusnya. Selanjutnya kita melakukan validasi dari start skema. Validasi start skema sendiri ini dilakukan dengan membuktikan bahwa desain data warehouse sudah berbentuk start skema dengan fact cell sebagai pusat dan tabel dimensi mengelilinginya. Jadi ini kita execute. Ini menghasilkan hasil bahwa beberapa tabel dari dimensi time, dimensi produk, customer, territory, dan fact cell ini sudah menjadi satu bagian dan saling terhubung satu sama lain. Oke, selanjutnya dari data-data dan dimensi-dimensi di ETL ini kita ekspor dan kita masukkan ke CSV. Ini contoh CSV-nya, kita masukkan di spreadsheet. Setelah itu dari spreadsheet ini kita ekspor ke SQL. Hmm. Nah, ini bisa dicek di sini. Untuk DW Adventure Work sendiri ada dimensi customer, dimensi produk, dimensi salesperson, dimensi territory, dimensi temp, dan fact sales. Data hasil ekspor ini selanjutnya akan digunakan dalam proses selanjutnya yaitu pendirian OLAP yang akan dijalankan dengan Apache Tomcat. Mungkin sekian untuk penjelasan dari proses ETL. Mungkin bisa dilanjutkan untuk proses pendirian OLAP. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan implementasi OLAP menggunakan monterian pada dashboard Sales View, yang mana menggunakan database DW Adventure Work yang dijalankan melalui SAM sebagai sumber data warehouse, yang mana nantinya data tersebut kemudian dimodelkan dan diolah menggunakan monterian OLAP untuk mendukung analisis penjualan secara multidimensi. View yang digunakan pada dashboard ini adalah Sales View, yang mana dirancang untuk menganalisis performa penjualan dengan menggunakan fact cell sebagai pusat data utama yang menyimpan data transaksi penjualan yang menjadi dasar analisis. Fact cells tersebut nantinya terhubung dengan beberapa dimensi, yaitu dimensi produk, dimensi customer, dimensi salesperson, dimensi wilayah, serta dimensi waktu.
Selain itu, sales view juga memiliki measure utama berupa total quantity dan revenue yang digunakan untuk mengevaluasi jumlah penjualan dan total pendapatan. Selanjutnya yaitu untuk dashboard yang pertama, yaitu menampilkan salesperson dengan performa penjualan tertinggi, yang mana analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja tenaga penjualan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk gambarnya terlihat seperti di share screen tersebut. Lalu yang kedua, dashboard kedua menampilkan 10 customer dengan total pembelian tertinggi, yang mana hal ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pelanggan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penjualan, sehingga dapat digunakan untuk mendukung strategi customer relationship management. Selanjutnya, untuk dashboard yang ketiga, yaitu menampilkan wilayah atau country dengan revenue tertinggi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui area pasar yang paling potensial serta mendukung perencanaan strategi pemasaran dan distribusi secara geografis. Selanjutnya untuk dashboard yang keempat, yaitu menampilkan 10 produk dengan nilai revenue terbesar. Hal ini membantu perusahaan dalam menentukan produk apa yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi dan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait produksi dan stok barang. Selanjutnya untuk dashboard yang kelima, untuk dashboard kelima ini menampilkan produk terlaris berdasarkan jumlah penjualan atau total quantity, yang mana menunjukkan produk dengan tingkat permintaan tertinggi meskipun tidak memiliki revenue yang terbesar. Jadi berdasarkan hasil analisis dashboard OLAP tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu menyajikan informasi penjualan secara cepat, interaktif, dan multidimensi, yang mana dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Oke, selanjutnya di sini kelompok kami akan menampilkan dashboard dari websitenya sendiri, di mana dimulai dengan login terlebih dahulu. Untuk username-nya yaitu admin dan passwordnya ada admin 123. Kemudian setelah kita klik login, maka akan menampilkan dashboard home dari Adventure Work sendiri. Yaitu dashboard ini menyajikan ringkasan performa penjualan Adventure Work yang diolah dari data warehouse. Kemudian informasi yang ditampilkan sendiri yaitu ada KPI-nya, kemudian ada tabel analisis dan visualisasi grafik untuk membantu memahami tren penjualan, kontribusi pelanggan, produk, wilayah, serta kinerja salesperson. Di sini untuk KPI-nya sendiri yaitu terdapat 4, ada total customer, total product, total sales, dan juga total transaction. Kemudian pada home sendiri ditampilkan 5 chart yang telah menjawab dari kelima pertanyaan yang kita ajukan tadi, yaitu namun di sini kita hanya menampilkan tiga, tiga top dari beberapa pertanyaan yang telah kita ajukan, yaitu ada top 3 salesperson by revenue-nya, kemudian top 3 customer dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Kemudian juga ada top 3 product by revenue-nya, kemudian ada revenue per region, kemudian ada top 3 product by quantity atau jumlah barang yang dijual. Kemudian kita masuk ke menu salesperson analisisnya. Nah, untuk dashboard salesperson yang ini sendiri yaitu digunakan untuk menyajikan analisis kinerja tenaga penjualan berdasarkan total revenue, tren penjualan tahunan, persentase kontribusi revenue, serta distribusi salesperson berdasarkan kelompok penjualannya. Untuk KPI-nya sendiri yaitu kita tampilkan ada top salesperson by revenue-nya, kemudian ada total aktif salesperson-nya, dan juga ada rata-rata sales per salesperson-nya. Kemudian untuk chartnya sendiri, yaitu kita menampilkan ada top 10 salesperson by total revenue yang ditampilkan dalam bentuk bar chart. Kemudian ada sales trend per tahunnya, yaitu ditampilkan dengan line chart. Kemudian ada revenue, persentase revenue per salesperson-nya.
Dan juga ada distribusi salesperson per grupnya, yaitu ada Pasifik, Eropa, dan juga North America. Nah, pada salesperson di sini, Kak, kita dapat melakukan cross filtering, yaitu di mana ketika kita mengklik atau memilih salah satu salespersonnya, di sini kita milih Linda Michelle, maka ketiga chart akan mengikuti perubahannya, yaitu akan menampilkan salesperson dari Linda Michelle sendiri. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan reset filter. Kemudian kita coba untuk melakukan filter dari persentase salesperson-nya. Kita memilih JPAG, maka ketiga chart tadi juga akan hanya menampilkan JPAG-nya sendiri. Seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada menu Customer Analysis. Untuk customer analysis sendiri yaitu digunakan untuk menyajikan analisis perilaku dan kontribusi pelanggan terhadap penjualan berdasarkan total pembelian, tren pembelian per periode, serta distribusi pelanggan berdasarkan wilayah untuk mendukung evaluasi loyalitas dan strategi pemasaran. Untuk KPI-nya sendiri yaitu ditampilkan total customer, total purchase, dan juga average purchase. Untuk chartnya sendiri yaitu ditampilkan top 10 customer dari tahun 2005 hingga 2008 yaitu berdasarkan total pembeliannya. Kemudian juga ada purchase trend per tahunnya yaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Kemudian juga ditampilkan distribusi customer per country-nya sendiri. Seperti ini. Kemudian di customer analysis sendiri juga bisa dilakukan drill down, di mana ketika kita memilih salah satu customer, yaitu misal Andrew Dixon, maka akan ditampilkan pembelian dari 4 tahun, yaitu dari Andre Dusan sendiri, yaitu ada tahun 2005, 2006, 2007, hingga 2008. Kita juga bisa melakukan reset chart. Kemudian ketika kita memilih Rian Calavau, juga akan ditampilkan pembeliannya berdasarkan per tahunnya. Mungkin seperti ini untuk dashboard customer. Mungkin kita lanjutkan ke dashboard territory analisisnya. Baik, di sini untuk dashboard territory analysis digunakan untuk menyajikan analisis revenue berdasarkan region atau wilayah penjualan guna mengetahui kontribusi masing-masing region terhadap total pendapatan perusahaan. Di sini untuk KPI-nya sendiri akan ditampilkan total teritorinya sejumlah 10 dan total regionnya ada 3. Nah, berdasarkan hasil visualisasinya, didapatkan bahwa North America merupakan region dengan kontribusi revenue terbesar. Nah, di sini dari North America sendiri kita juga dapat melakukan drill down untuk melihat negara mana saja yang menyumbangkan hasil revenue terbesar di negara-negaranya. Dapat dilihat di sini Southwest merupakan negara yang menyumbang revenue terbesar. Nah, kita juga dapat melakukan riset chart dan mengetahui di region Europe. Nah, di region Europe sendiri penyumbang revenue terbesar berada di teritori United Kingdom. Selanjutnya kita juga dapat mengecek di region Pasifik. Nah, di sini Australia merupakan negara penyumbang revenue terbesar di teritori Pasifik, region Pasifik. Selanjutnya kita masuk ke dashboard product analysis. Nah, di sini di dashboard product analysis digunakan untuk menyajikan analisis produk berdasarkan top 10 produk dengan revenue tertinggi, top 10 produk dengan jumlah penjualan terbanyak, serta top 10 produk dengan profit tertinggi guna mengidentifikasi produk dengan kinerja terbaik. Nah, di sini KPI-nya ada total produk sejumlah 504, total revenue-nya sejumlah 100.9.866.941, total profitnya 9.381.480, dan total kuantitinya ada 274.974. Nah, di sini bisa dilihat chart grafik batangnya yaitu top 10 produk berdasarkan revenue tertinggi. Didapatkan produk Mountain 200 Black 38
38 merupakan produk yang menyumbangkan revenue tertinggi. Nah, di selanjutnya ada chart yang menampilkan top 10 produk berdasarkan jumlah penjualannya. Nah, di sini eh, produk ABC Logo Cake merupakan produk yang terjual paling banyak berdasarkan data Adventure Box ini. Selanjutnya, ada top 10 produk by profit ini ditampilkan dengan chart grafik garis atau line chart. Nah, di sini didapatkan profit tertinggi itu berada di produk Mountain 200 Black 42. Nah, di sini kita juga dapat memfilter untuk produk mana saja yang ingin kita cek. Nah, salah satunya kita coba di produk berwarna biru. Bisa. Nah, di sini ada total produknya 26 dengan produk yang berwarna biru. Untuk top 10 produk yang memiliki revenue terbesar, untuk berwarna biru ada di Touring 1000 Blue 60. Untuk top 10 produk berdasarkan jumlah penjualannya, ada di Sport 100 helmet berwarna biru. Dan untuk top 10 produk berdasarkan profitnya, terdapat di Touring 1000 Blue 54. Baik, selanjutnya kita masuk ke dashboard Mondrian Olapnya. Nah, di dashboard Mondrian Olap ini merupakan hasil eksekusi OLAP dengan menggunakan Mondrian yang sudah diintegrasikan ke website. Jadi hasil dari Mondrian OLAP ini kurang lebih sama dengan dashboard di Mondriannya, tapi berbedanya kita sudah berhasil mengintegrasikannya ke dalam website dashboard ini. Nah, di Mondrian OLAP ini kita juga dapat menampilkan analisis skenario yang ingin kita ketahui seperti salesperson dengan performa penjualan tertinggi, top atau country dengan revenue tertinggi, top 10 produk dengan revenue terbesar, dan produk terlaris berdasarkan jumlah penjualan. Untuk hasil datanya sendiri kurang lebih sama dengan yang dimodalkan Olap yang sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata.